Tuhan semua Bapak Ibu. Ya, Pak Is. Pagi. Selamat pagi, Bapak. Supaya mati no alam kubur iku Dokter Imam. Susah-susah yang mati iku sampai pitung dino eling, anake eling, bojone Selamat pagi, eling. Pak Tuhan. Mohon maaf baru siap. Iya. Karena tadi siap-siap dulu. Iya. Sebentar, silakan dulu. Saya cak. Ya. Pak Bi nanti saya informasikan untuk share yang PDF itu ya, Pak Bi ya. Oke, siap Pak. Oke, bisa start recording ya? Sudah ya, Pak Bi ya? Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat dan berbahagia bagi kita semua. Semoga kita semua dikaruniakan kesehatan dan kebahagiaan, serta semangat untuk tetap berkarya bagi sesama kita walaupun masih dalam masa pandemi saat ini ya. Di tengah situasi pandemi saat ini juga kita bersyukur dapat tetap belajar sesuatu yang penting, yakni etika penelitian di masa pandemi bersama Profesor Dr. Suryani Asad. Terima kasih Prof. Suryani untuk kesediaannya berbagi dan menjadi guru bagi kita semua yang hadir di sini. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Pak Bi? Jelas Pak. Oke, baik. Pak Ya, untuk ketertiban acara, setiap peserta diharapkan menggunakan nama sebenarnya di Zoom dan dapat mengajukan pertanyaan via chat Zoom selama acara berlangsung. Moderator akan membacakannya di sesi tanya-jawab, dan kalau waktu tersedia, mungkin peserta dapat membacakan pertanyaan kepada pembicara. Seperti sudah dikemukakan di depan, seminar ini juga akan di streaming ke YouTube. Saat ini masih ada kendala sedikit ya di streaming langsung, tapi kami akan upload videonya ke YouTube ya setelah acara ini selesai untuk dokumentasi dan pembelajaran kita berikutnya. Untuk itu moderator akan mute all ya semua peserta kecuali pembicara dan moderator. Sebelum saya memperkenalkan pembicara dan pengantar seminar saat ini, saya juga ingin memperkenalkan Dr. Rahayu Imam Santoso yang selain menjabat sebagai Ketua Pendidikan Profesi Kedokteran Universitas Ciputra, beliau adalah juga Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Ciputra. Selamat pagi Dr. Imam. Bisakah dokter kenalkan KEPK UC sekitar selama 5 menit, Dok, untuk para peserta? Silakan, Dok. Imam. Dokter Imam, mungkin masih ada ini ya, kegiatan lain, tapi saya kira nanti bisa dikenalkan KEPK setelah acara ini berlangsung ya, ke rekan-rekan sekalian. Oh, atau mungkin masih mute ya, Dr. Imam ya? Ya, Dok. Oh, terputus ya. Oke. Iya, Dok. Ya, nanti ya, Dok, di akhir. Ya, oke. Ya. Ya.
Ya, Dr. Imam terputus rupanya internetnya. Ya, jadi kita langsung saja. Mohon Pak Abi izin share screen yang untuk pembicara. Saya ingin mengenalkan sedikit pembicara seminar kita saat ini. Ya, Profesor Dr. Suryani Asad, MSc, spesialis gizi ya. Pendidikan beliau untuk S1 ditempuh melalui pendidikan dokter Unhas 1984, lalu program Magister Gizi Universitas Indonesia 1991, program Doktor Ilmu Kedokteran Unhas 2001, lalu sebelum pandemi ini beliau juga mendapatkan kesempatan mengikuti program ya dari The British Academy of Continuing Medical Education in Amsterdam, Netherlands 2018, lalu juga Scope School Kuwait 2019. Pengalaman bekerja beliau juga sangat banyak ya rekan-rekan. Selain beliau juga adalah dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismu Makassar 2021 sampai 2025. Beliau saat ini menjabat sekarang sebagai Ketua Departemen Gizi Fakultas Kedokteran Unhas 2018 sampai sekarang. Lalu juga Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Unhas 2006 sampai sekarang. Beliau juga adalah Direktur Health and Nutrition Clinic 2009 sampai sekarang. Rekan-rekan, walaupun latar belakang Profesor Suryani adalah dari kedokteran, dan beliau adalah Ketua Komisi Etik Penelitian Unhas dari tahun 2006 hingga sekarang, saya yakin apa yang dibagikan beliau dalam seminar saat ini akan berguna bukan saja bagi peneliti dalam bidang kesehatan yang umumnya subjek penelitian adalah manusia atau binatang, tetapi juga bagi peneliti non-kedokteran. Saya yakin beliau akan menguraikan dasar-dasar etis yang perlu diperhatikan peneliti bidang apapun, mulai dari perancangan penelitian hingga diseminasi ataupun publikasi hasil penelitian. Beliau juga akan mengemukakan pelanggaran moral apa saja yang banyak terjadi pada peneliti dan bagaimana mencegahnya. Namun tidak berhenti di situ, dalam masa pandemi seperti sekarang, tentu sebagai peneliti kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana melakukan penelitian sementara kita tetap harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Maka timbul pertanyaan apa-apa saja yang perlu diperhatikan peneliti di masa pandemi saat ini. Apakah ada ide-ide yang bisa dilakukan untuk tetap melaksanakan penelitian walaupun kita dibatasi situasi pandemi saat ini? Mari kita ikuti paparan dari Prof. Suryani. Kita akan mendengarkan paparannya sekitar 50 menit ke depan, dan setelah paparan kita akan langsung pada tanya jawab. Karena Prof. Suryani setelah ini mungkin 9.40 ya sudah ada acara berikutnya, rekan-rekan. Mohon maaf itu. Untuk itu, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, sehingga moderator bisa membacakan pertanyaan kepada pembicara. Saya persilakan Prof. Suryani untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Johan yang sudah memfasilitasi acara ini. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam jumpa kepada tim Universitas Ciputra. Tadi sudah ada Ketua LPM, kemudian ada Ketua Komisi Etik, ya senang sekali kita bisa berjumpa, dan ada juga yang tim dari Fakultas Kedokteran. Senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Ya. Izinkan kami men-share, dan hari ini kita bisa diskusi ya berkaitan dengan yang berkaitan dengan Komisi Etik. Kita tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua sudah punya pengalaman berkaitan dengan research and development, jadi penelitian dan pengembangan dalam aspek apapun. Jadi saya hadir di sini bukan untuk menggurui, tetapi kita bisa berdiskusi dan sharing pengalaman berkaitan dengan etika penelitian.
Tim dari Universitas Ciputra menghubungi kami sekitar 3 minggu lalu ya, atau bulan lalu, tentang ya kesediaan untuk sharing ya, berdiskusi berkaitan dengan etika penelitian, dan diberi judul etika penelitian di masa pandemi. Makanya kami membuat PowerPoint berkaitan dengan tersebut. Kemudian kemarin ditambahkan bahwa juga didiskusikan berkaitan dengan fraud dan ethical misconduct. Jadi pada pagi ini saya sudah siapkan 2 PowerPoint yang berkaitan sesuai dengan permintaan dari panitia. Yang pertama, saya share dulu ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Prof, tapi belum full screen. Belum full screen, ya. Ya, jadi kita akan berdiskusi tentang etika penelitian di masa pandemi dengan perspektif dominan yang akan saya ungkapkan di sini berkaitan dengan Research Ethics Committee, ya, atau etika penelitian kesehatan yang saya yakin kita semua, baik Universitas Hasanuddin sebagai institusi induk saya dan juga Universitas Ciputra sudah memilikinya. Ya. Tadi Pak Johan sudah memperkenalkan bahwa saat ini memang kami diperbantukan untuk membina salah satu fakultas kedokteran yang ada di Makassar sebagai dekan ya. Namun tugas kami di Universitas Hasanuddin tidak putus sama sekali. Tugas-tugas penting itu tetap diemban. Saat ini saya Suryani ya, dari waktu diploma dan S2-nya di Seameo Southeast Asia, di senternya di UI. Kemudian ambil doktoral, tadi sudah Pak Johan sudah jelaskan. Nah, berkaitan dengan etika penelitian, ya, saat ini saya sebagai Ketua Joint Research Ethics Committee School of Medicine, Wahidin Sudirohusodo Hospital, and Hasanuddin University Hospital. Jadi komisi etik yang kami bina pimpin adalah joint. Jadi antara Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikannya, yaitu Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Rujukan Nasional, yaitu Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Jadi memayungi 3 institusi itu dengan tujuan adalah supaya persamaan, ya, kemudian saling mengontrol apa yang terjadi pada penelitian-penelitian baik di mahasiswa Fakultas Kedokteran dan sekitarnya, ya. Jadi Fakultas Kedokteran bukan hanya mereview protokol dari kedokteran, tetapi semua yang berkaitan dengan penelitian berkaitan dengan kesehatan, ya. Kemudian untuk rumah sakit, baik di Rumah Sakit Wahidin maupun Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Dan beberapa tahun lalu sampai bulan ini tetap sebagai Ketua Departemen Clinical Nutrition Fakultas Kedokteran. Namun kami sudah serahkan agar tugas yang kami emban saat ini bisa difokuskan. Nah, kemudian di kuliah atau di pendidikan sebagai koordinator Bioethics and Humanities, ya, Professionalism. Jadi koordinator mata kuliah bioetik dan humanism, dan kemudian juga sebagai member of Ethics Committee, jadi anggota Komisi Etik Penelitian Nasional, dan juga sebagai Faircup Surveyor. Faircup itu adalah salah satu institusi internasional di bawah CDC, WHO berkaitan dengan etika penelitian, dan sebagai surveyor di sana. Nah,
Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, untuk yang slide pertama ini berkaitan dengan etika Komisi Etik Penelitian, ya. Dan tentu kami tahu teman-teman yang ada di Universitas Ciputra juga sudah memiliki itu. Kemudian yang kedua adalah pada masa pandemi ini kira-kira apa peran, ya, dan bagaimana penelitian dilakukan pada masa pandemi ini. Nah, kemudian yang keempat adalah kita tahu bahwa untuk meyakinkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu adalah terkoordinir dan terkontrol dengan baik, maka dilakukan site monitoring, ya, dan masa pandemi ini dilakukan remote site monitoring, yang kemudian summary, ya. Nah, kita lihat bahwa Komisi Etik Penelitian, ya, kalau di luar itu namanya IRB, Institutional Review Board. Institutional Review Board itu adalah memiliki misi untuk melindungi hak, ya, hak dan kemaslahatan, ya, individu yang terlibat dalam penelitian, ya. Yang dulu, ya, hanya untuk human subject, tapi saat ini bukan hanya human subject, tetapi juga bisa apakah itu lingkungan, ya, atau hewan dan lain-lain, yang tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan, ya, kerusakan alam baik masa kini maupun pada masa akan datang. Kemudian tugasnya adalah meng-approve, ya, menyetujui, bisa juga disapprove, atau melakukan modifikasi, memodify, ya, dan menunda penelitian sampai betul-betul diyakini bahwa penelitian yang dilakukan itu, ya, peneliti tersebut memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan atau proteksi pada subjek penelitian. Nah, otoritasnya adalah melakukan exercise, melakukan review, ya, mereview protokol-protokol yang masuk, ya, untuk meyakinkan bahwa, ya, penelitian yang akan dilakukan atau yang disetujui itu adalah penelitian yang memang dijamin melindungi subjek penelitian dan memenuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Nah, jadi ethical review, ya, pada masa kini, ya, pada masa pandemi tentunya banyak hal-hal yang perlu dimodifikasi. Dan kita tahu bahwa, ya, penelitian yang hanya boleh dilakukan, terutama pada penelitian biomedik, adalah penelitian yang sudah, ya, disetujui atau di-approve oleh Komisi Etik dengan yang biasa disebut bahwa penelitian yang sudah mendapatkan ethical clearance, ya, ethical clearance. Dan selama pandemi ini, ya, Komisi Etik itu punya tugas untuk melihat dua aspek. Yang pertama adalah, ya, hasil reviewnya betul-betul tetap, ya, tetap memegang prinsip etik penelitian, namun, ya, juga mempertimbangkan prioritas tentang kemaslahatan, ya, subjek penelitian juga termasuk penelitinya, ya. Nah, kemudian juga pada informed consent, ya, pada saat kita melakukan penelitian kan itu ada informed consent, ya. Nah, ini juga menjadi perhatian informed consent yang kita lihat apakah harus langsung dengan subjek penelitian atau walinya, atau bisa dilakukan beberapa modifikasi. Nah, itu yang nanti kita akan bahas pada topik itu. Nah, kemudian bahwa penelitian yang betul-betul dijamin adalah penelitian terutama yang beresiko. Komisi Etik itu punya tugas, ya, tanggung jawab untuk memonitor aktivitas, ya, pada protokol yang sudah disetujui, ya, dan melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, ya, Komisi Etik
punya wewenang untuk melakukan monitoring, ya. Monitoring apakah protokol yang sudah disetujui itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan standar baik standar saintifik maupun standar etik yang ada. Nah, berikutnya kita lihat tentang Komisi Etik Penelitian. Nah, ini saya memperlihatkan kondisi Komisi Etik yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi namanya adalah Komisi Etik Gabungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, ya, atau Joint Ethics Committee yang di international level namanya Joint Ethics Committee, ya. Kami sebagai ketuanya. Nah, pada Komisi Etik Penelitian itu memiliki struktur organisasi, komposisi, ya, skop protokol atau proposal penelitian yang direview. Nah, kemudian bagaimana mekanisme review protokolnya? Ya, ada 3 metode. Ya, apakah itu exempted, expedited, atau full board. Nah, kemudian berbagai macam protokol yang direview oleh Komisi Etik ini. Jadi secara struktur organisasi, Komisi Etik yang ada di Fakultas Kedokteran itu di bawah atau langsung di bawah dekan, ya. Di bawah dekan dan juga kaitan dengan universitas, ya. Nah, kemudian secara inti, jadi ada ketua, kemudian ada wakil ketua, kemudian ada sekretarisnya, lalu ada tim reviewernya, dan tim reviewernya karena besar maka dibagi 2 panel, ya, panel 1 dan panel 1, ya, jadi 2 panel, jadi satu kelompok. Kemudian selain ada reviewer, ada juga namanya konsultan independen. Konsultan independen adalah orang-orang yang dibutuhkan, yang memiliki kepakaran spesifik, tetapi tidak sebagai anggota tim reviewer. Ya, kemudian ada tim administrasi. Nah, ini struktur etik komite, dan komisi etik kami sudah mendapatkan rekognisi secara internasional ya sejak tahun 2011 oleh Verkap dan Sitker. Nah, Verkap dan Sitker, saya kira teman-teman semua sudah tahu, terutama yang ada di Komisi Etik FK di Universitas Ciputra ini, ya, bahwa rekognisi atau akreditasi di Komisi Etik itu ada yang nasional dan ada yang internasional, ya. Dan kami sudah sejak 2011, kemudian yang rekognisi yang kedua tahun 2014 dan rekognisi yang ketiga itu tahun 2018. Jadi sudah 3 kali direkognisi, dan juga sudah mendapatkan World Federal Wide Assurance, ya, Federal Wide Assurance, dan sudah terregister di US Department of Health and Human Services dengan nomor registrasi, dan juga mendapatkan Federal Wide Assurance for the Protection of Human Subject sampai 2023. Ya. Kemudian reviewer kami ada 39 orang, dan independen konsultan ada 5. Sebenarnya untuk satu komisi etik itu persyaratan minimalnya adalah bisa dibuat satu komisi etik dengan primary reviewer atau anggotakan 5 orang, ya, 5 orang, minimal 5. Boleh lebih dari itu, ya. Dengan berkembangnya komisi etik tersebut juga berkaitan dengan seberapa banyak cakupannya yang direview oleh komisi etik tersebut, dan jumlah itu tergantung ya sesuai dengan cakupan dan working load, jadi beban kerja dari komisi etik itu. Kemudian berdasarkan ekspertis ya berkaitan dengan penelitian, juga pengalaman, juga ada yang afiliasi, non afiliasi. Yang mana yang dimaksud dengan afiliasi adalah yang di lingkungan universitas, sedangkan non affiliated adalah orang yang di luar universitas, ya.
Nah, kemudian ada layperson. Ada layperson adalah keterwakilan dari masyarakat, keterwakilan dari subjek penelitian yang juga kita perlu dengarkan komentar berkaitan dengan protokol penelitian yang diajukan. Kemudian staf sekretariat ada 3 orang. Nah, komposisinya jadi ada 39 tadi sudah dikatakan, dengan ada yang dari medical dan non medical. Ya, nah membernya itu bisa dari berbagai bidang. Ya, misalnya ada yang dari lawyer ya atau dari fakultas hukum, kemudian ada dari sosial politik, ada sospol, kemudian ada dari antropolog ya karena memang kita ada dari ekonomi, ada dari sastra, ada itu karena memang dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu background keilmuan dan pengalaman berkaitan dengan bidang itu kadang dibutuhkan. Kita tahu bahwa penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan kesehatan kan tidak murni adalah penelitian kesehatan, tetapi banyak juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, dengan berkembangnya komisi etik tersebut, maka bila dibutuhkan, maka sebaiknya dan sangat dianjurkan untuk melibatkan berbagai bidang-bidang ilmu agar pada saat dilakukan review, protokol penelitian itu bisa direview dengan sempurna dan sebaik mungkin. Nah, kemudian jadi ada dokter, ada farmasi, ada perawat, social scientist, lawyer, statistician, paramedis, layperson, ada veterinary, marine scientist, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian juga keseimbangan laki-laki dan perempuan itu balance gender, ya. Kemudian juga dari senior junior, ya. Jadi juga harus balance dari senior junior, ya. Jadi ada yang muda, ada yang sudah senior yang juga punya pengalaman. Jadi older and younger generation. Nah, bagaimana kita memilih anggota atau reviewer untuk komisi etik? Ya, biasanya sudah ada track record dari anggota-anggota yang memang punya komitmen yang tinggi, ya, ada interest, ya, berkaitan dengan aspek etik, punya kemampuan keilmuan dan pengalaman, ya, dan keinginan untuk melaksanakan dengan sepenuh hati, ya, dengan melakukannya dengan volunteer, ya. Kita tahu bahwa di komisi etik itu kalau biasanya kita untuk mendapatkan memburu finansial aspek itu biasanya tidak, ya. Jadi kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, ya, dan punya waktu untuk melakukan review dan bekerja bersama di komisi etik, ya. Nah, kemudian kita lihat juga jangan sampai ada konflik of interest, ya, pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya anggota komisi etik itu bukan berarti dia tidak boleh meneliti, harusnya meneliti juga. Namun pada saat dilakukan review terhadap protokol yang dilakukan atau penelitian yang mau dilakukan, maka yang bersangkutan tidak memberi voting atau suara pada saat memutuskan apakah protokol itu disetujui apa tidak. Namun bisa memberikan komentar tentang penjelasan-penjelasan atau ada klarifikasi yang dibutuhkan, maka itu bisa. Tetapi tidak memberikan suara atau voting pada saat memutuskan protokol tersebut. Nah, protokol ini direview atau proposal itu direview berdasarkan Belmont Report, ya. Jadi ada 3 prinsip etik yang dipegang oleh seluruh anggota atau reviewer pada komisi etik. Itu yang pertama adalah respect for subject. Apakah protokol penelitian tersebut sudah kelihatan bahwa penelitian ini menghargai subjek penelitian? Apakah itu subjeknya adalah manusia atau hewan dan lain-lain. Nah, prinsip yang kedua adalah beneficence, non-maleficence. Bahwa penelitian yang dilakukan itu memberi manfaat.
ada manfaatnya ya dan tidak berisiko. Nah, kenyataannya bahwa semakin bagus penelitian tersebut ya biasanya justru resikonya juga tinggi. Namun ya disitulah kita lihat bagaimana Komisi Etik memberikan pertimbangan ya bahwa beneficence ini masih mendominasi dari risiko-risiko yang ada. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah justice. Ya. Nah juga mempertimbangkan risiko minimal terhadap subjek ya dengan melihat dan menggunakan metode penelitian atau desain penelitian serta prosedur pada saat melakukan penelitian itu dipertimbangkan di situ ya. Nah, kemudian mempertimbangkan risiko dan manfaat penelitian yang dilakukan. Metode untuk mereview protokol yang masuk ya. Jadi suatu komisi etik dalam memberikan approval pada penelitian, protokol penelitian ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara exempted, ya kalau setelah dilihat atau review bahwa protokol itu risikonya tidak ada. Kemudian ada expedited, ya. Kemudian risiko minimal, ya atau sedang, sedangkan ada di review secara full board, ya. Kalau protokol atau penelitian tersebut memiliki risiko yang tinggi, ya. Nah, biasanya penelitian-penelitian eksperimental klinis, ya, clinical trial, ya, walaupun sebenarnya bukan penelitian eksperimental klinis dan bukan clinical trial, tetapi kalau penelitian itu berkaitan dengan isu-isu sensitif, maka di review secara full board, ya. Nah, kemudian Komisi Etik kami itu melakukan full board meeting 2 kali sebulan, ya, setiap pekan hari Rabu, ya, minggu pertama dan ketiga, dengan diikuti member tentu ada persyaratan-persyaratan quorumnya, ya. Kemudian juga pada saat full board meeting itu, ya, memungkinkan, ya, dan sangat memungkinkan diundang protokol-protokol PI dari yang protokol yang membutuhkan klarifikasi, karena memang biasa ada protokol atau proposal yang masuk, ada hal-hal yang tidak jelas, ya, setelah dibaca maka perlu presentasi dari principal investigator-nya. Kemudian Komisi Etik juga ada special meeting, ya, di luar dari pertemuan rutin itu, dibutuhkan setiap saat, ya, terutama bila terjadi, ya, adverse event, ya, ataupun apalagi kalau seriously adverse event. Nah, yang banyak terjadi adalah informasi-informasi, misalnya ada penelitian kerjasama internasional misalnya, di mana setiap center, misalnya di center lain sudah ada indikasi, ya, terjadi adverse event, maka biasanya penelitian itu diinformasikan ke center tim, ya, bahwa di daerah atau di negara ini penelitian dilakukan tersebut, walaupun di Indonesia belum terjadi atau di center kita belum terjadi, tetapi harus ada warning. Maka pada saat tersebut ada meeting, special meeting untuk membahas kemungkinan-kemungkinan agar tercegah terjadinya adverse event untuk penelitian tersebut. Nah, kapan Komisi Etik menyetujui protokol atau penelitian, satu protokol penelitian? Jadi untuk meng-approve research protokol, maka Komisi Etik itu melihat, ya, dan mengkaji yang berkaitan dengan risiko, ya. Risiko minimal dilihat dari desain penelitian atau metode penelitian. Makanya dulu banyak, ya, peneliti-peneliti terutama yang biasa yang senior yang menyatakan kenapa itu dicek lagi desain penelitiannya atau metodologinya, karena memang bahwa di situ kita bisa lihat dan bisa mengurangi risiko dengan desain atau metodologi penelitian yang tepat. Kemudian risikonya itu reasonable secara relatif untuk mengantisipasi adanya manfaat.
juga seleksi, ya, seleksi subjek yang seimbang. Nah, informed consent itu dilakukan dan didokumentasikan. Jadi protokol-protokol itu menjelaskan, harus kelihatan bahwa informed consent dilakukan dan didokumentasikan. Lalu privasi dan confidentiality itu dijaga dengan baik, dengan cukup. Lalu data, ya, safety monitoring data itu juga dijamin dijaga dengan baik, ya, dan juga diperhatikan apakah subjek penelitian itu termasuk kelompok vulnerable subject. Nah, ini hal-hal inilah yang dikaji oleh suatu komisi etik untuk memberikan ethical approval atau ethical clearance pada satu protokol penelitian. Nah, ini alurnya, saya kira juga teman-teman di Universitas Ciputra sudah melakukannya dengan apalagi pada masa pandemi ini sudah wajib, ya, dengan memasukkan protokol untuk aplikasi, untuk apply mendapatkan ethical clearance itu secara online, ya, dan itu sudah dilakukan, dan juga sudah memiliki link-link yang berkaitan sesuai dengan semua dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi peneliti itu mendownload kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk sebagai persyaratan untuk mengapply pada untuk mendapatkan ethical clearance atau komisi etik. Nah, kemudian sumber-sumber protokol atau proposal yang masuk itu dari Unhas dan non-Unhas, dan juga sudah berbagai dan juga baik nasional maupun internasional. Karena kami adalah institusi pendidikan, maka dominan mulai dari S1, S2, S3, ya, ataupun spesialis maupun penelitian spesialis konsultan, ya. Sedangkan juga dari NGO dan peneliti-peneliti yang lain. Sedangkan untuk internasional biasanya adalah penelitian kolaborasi. Nah, data yang ada di komisi etik itu harus dijamin dengan baik, ya, dan disimpan, ya, yang memenuhi syarat-syarat confidentiality, nah, dan bila sudah lebih 5 tahun maka disimpan di separate room. Nah, sekarang karena sistem IT sudah cukup mendukung, sudah bagus, maka ini sudah tidak ada masalah untuk penyimpanan data yang ada di komisi etik, karena protokol yang masuk itu sampai ribuan, ya, dalam setahun lebih ribuan. Jadi harus juga data di-maintain dengan baik, ya, agar bisa terjamin tersimpan dengan baik, dan pada saat hal-hal tertentu itu bisa kita cek kembali. Nah, capacity building, jadi anggota komisi etik itu harus juga kita selalu maintain, ya, untuk ada training, ya, workshop, ya, kemudian juga secara saat ini sudah banyak dari anggota komisi etik jadi speaker, trainer, ya, dan juga sebagai international surveyor. Nah, juga setiap ada Jarkomnas, ya, oleh Kepken. Nah, kemudian karena hewan coba juga itu sebenarnya sangat penting, ya, dan peri kehewanan itu sangat dipertimbangkan, maka komisi etik juga perlu mengikuti pelatihan atau conference. Jadi ini AYAKEK ini untuk hewan coba. Kemudian Faircup International Congress setiap tahun, dan survei trainer Faircup juga diikutkan anggota-anggota kami sampai pada sekretariat, ya, staf sekretariat juga diikutkan, ya, dengan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anggota. Nah, ini ada beberapa SOP yang dimiliki, ada 27 SOP, ya. Tentu teman-teman juga sudah memilikinya dan disesuaikan dengan kondisi komisi etik masing-masing, ya. Nah, guideline ada, ya, semua yang berkaitan dengan referensi-referensi yang dipakai adalah menunjang
ya proses dan pelaksanaan yang ada di Komisi Etik. Jadi itu berkaitan dengan Komisi Etik. Nah, pada masa pandemi ini ya penelitian-penelitian tentu berbeda ya, karena ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah risiko-risiko baik subjek penelitiannya adalah yang terpapar ya, COVID-19 maupun peneliti yang kemungkinan juga terpapar oleh COVID-19. Jadi kita tahu bahwa peran dari Komisi Etik adalah ya mereview protokol ya baik di biomedical maupun yang berkaitan dengan itu ya, dan bahwa penelitian-penelitian itu ya diyakinkan bahwa ya subjek peneliti terlindungi. Nah, dengan kondisi sekarang perlu ada langkah-langkah yang kita harus perhatikan. Jadi protection for the human subject ada 5 tahap ya yang ada pada penelitian ya, yang dari Komisi Etik Penelitian. Yang pertama adalah pada mulai dari submit protokol. Jadi pada saat protokol masuk itu dicek ya, kemudian approval. Jadi pada saat sesudah itu direview untuk mendapatkan ethical clearance ya dengan mempertimbangkan dan menggunakan prinsip Belmont Report. Nah, kemudian setelah di-approve maka dilihat lagi ya pada baik continue review maupun di site monitoring, dan yang terakhir kontrolnya itu ada pada final report. Nah, yang banyak sekarang terjadi adalah hanya sampai di approval ya, sampai di sini, padahal masih banyak fase yang perlu diperhatikan untuk menjamin ya bahwa prinsip-prinsip etik penelitian itu dijalani dengan baik sampai kepada final report. Nah, kita yakin bahwa ya pada penelitian di fase pandemi ini ya ada 2 aspek. Yang pertama adalah ya dijamin ya peneliti menjamin keselamatan subjek ya, dan juga ya tetap prinsip-prinsip ya kaidah-kaidah ilmiah dan etika itu juga terjamin atau dipegang dengan baik-baik. Jadi ada beberapa fase, jadi ada untuk menjamin ya kualitas ya ethical review ada 6 prinsip yang diperhatikan adalah resiko ya, jadi identifikasi dan meminimalkan risiko. Yang kedua adalah masa penelitian. Jadi penelitian pada masa pandemi ini diharapkan sesingkat mungkin namun tetap mendapatkan informasi yang diharapkan. Kemudian efikasinya juga bisa dilakukan atau terlaksana dengan baik ya. Lalu tidak ada konflik of interest ya, dan cost and time spend juga diperhatikan, dan partisipan center. Jadi subjek penelitian selalu menjadi fokus ya pada saat kita mereview protokol. Nah, di Indonesia ya di masa pandemi bahwa sering sekali ya bagaimana melakukan penelitian di masa pandemi ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering terjadi. Bagaimana strategi dan penyesuaian dilakukan tanpa melupakan prosedur ilmiah dan etika penelitian. Dan poinnya adalah validitas data ya, hasil penelitian tetap diutamakan, namun kesehatan tidak boleh dilupakan. Kesehatan baik subjek dan keluarganya maupun peneliti. Ya, tim peneliti juga harus dijaga ya atau dipertahankan, jangan sampai terganggu kesehatan karena penelitiannya. Nah, di masa pandemi ini ya yang menjadi fokus utama adalah aktivitas penelitian tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara tatap langsung atau bersentuhan langsung ya, karena
peneliti ya dan komisi etik juga harus memegang prinsip-prinsip protokol kesehatan. Dan peneliti tidak lagi leluasa bertemu dengan responden atau melakukan observasi di lokasi penelitian. Validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan ini menjadi tantangan betul ya tersendiri sehingga peneliti perlu adaptif ya terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, antisipasi dan rekomendasi Komisi Etik pada saat berinteraksi dengan para peneliti. Yang pertama adalah perhatikan penguasaan teknik pengumpulan data. Ya. Kemudian perangkat atau tools olah dan analisa data itu betul-betul kita yakin bahwa memang sudah bisa menjawab masalah penelitian atau bisa membuktikan hipotesis. Dan strategi kemitraan dengan peneliti lokal dan pihak eksternal itu juga menjadi salah satu keterampilan tersendiri bagi seorang peneliti. Nah, tujuannya adalah penelitian dapat efektif dijalankan melalui berbagai pendekatan, ya, meskipun ya dalam hal menghadapi keterbatasan atau dalam hal ini pandemi. Ya, maka pada masa pandemi ini, ya, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Jadi sebagai peneliti yang etis bukan saja wajib menghargai kesediaan dan pengorbanan ya subjek ya tetapi juga menghormati dan melindungi kehidupan, kesehatan, keleluasaan pribadi, martabat subjek penelitian dan pelaksanaan kewajiban moral dan inti etik penelitian kesehatan. Jadi ada 3 tantangan yang ada pada saat ini ya yang dalam melaksanakan penelitian di tengah pandemi. Yang pertama adalah tantangan metodologi. Ya. Tantangan ini berkaitan dengan kualitas data penelitian yang dikumpulkan. Ya. Dan dari metodologi ini berpotensi mengalami bias karena peneliti tidak dapat terjun langsung mengawal data yang dikumpulkan di lapangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tantangan etika penelitian, ya bahwa berkaitan dengan berbagai kebijakan penelitian yang perlu diperhatikan karena seringkali berhadapan langsung pada kualitas data yang didapatkan. Juga berkaitan dengan insentif dan kompensasi. Kita tahu bahwa di aspek etik penelitian ya ada kondisi dan waktu yang dimiliki oleh responden, ya, kebijakan keamanan data, serta protokol kesehatan yang menjadi beberapa bagian dalam tantangan ini. Dan tantangan yang ketiga adalah berkaitan dengan tantangan manajerial, ya, rekrutmen dan pelatihan tenaga lapangan. Apalagi kalau itu penelitian yang community based, ya, dengan harus enumeratornya dilakukan pelatihan dan lain-lain, ya. Jadi enumerator itu dilatih dan pengolahan saat pengumpulan data. Ya, strategi mengelola keterbatasan lokasi ya penelitian itu ya harus juga diperhatikan ya. Pemahaman responden yang menjadi bagian penting dalam menentukan ya apakah sebuah penelitian itu dapat tetap berjalan dengan baik. Nah, ini 3 aspek ini secara umum yang menjadi kendala atau sebenarnya tantangan dan kita harus cermati antisipasi pada saat melakukan penelitian. Nah, kemudian ethical clearance ya kita tahu bahwa ethical clearance inilah merupakan instrumen kunci ya dalam mengukur keberterimaan secara etik. Nah, penelitian-penelitian sebenarnya terutama berkaitan dengan tidak harus selalu penelitian kedokteran ya. Itu kita tahu bahwa LIPI ya salah satu lembaga ilmu pengetahuan Indonesia telah menyikapi kegiatan riset ini dengan melakukan transformasi ya. Jadi transformasi pengumpulan data ya dengan cara online itu sudah banyak dilakukan ya. Kemudian pengumpulan data berdasarkan pendekatan digital. Jadi contoh kalau di rumah sakit, kalau penelitian yang di kedokteran itu
Sebelum pandemi kan biasanya mereka ujian proposal ya, seminar proposal oleh tim ilmiahnya dengan menggunakan subjek manusia langsung atau pasien langsung. Nah, tiba-tiba terjadi pandemi. Maka transformasi yang dilakukan adalah ya, yang tadinya adalah directly ke pasien, maka dirubah atau ditransformasi menjadi menggunakan medical record, ya, data-data yang ada di rumah sakit yang menggunakan medical record, ya, itu yang yang dilakukan. Atau yang tadinya menggunakan human subject, maka dimodifikasi untuk melihat patomekanisme penyakitnya itu dengan menggunakan hewan coba. Jadi itu yang dilakukan. Nah, kemudian untuk data-data yang dari komunitas itu bisa dilakukan secara online ya. Nah, pengumpulan data berbasis pendekatan digital, nah pada penelitian sosial humaniora itu menjadi alternatif, yaitu dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Apa yang diperhatikan adalah supporting factor, ya, terutama kaitan dengan infrastruktur teknologi dan komunikasi, logistik, ya, itu menjadi supporting factor yang penting untuk saat ini. Kemudian ketersediaan infrastruktur teknologi, dan kami yakin di Universitas Ciputra sudah cukup kuat ya berkaitan dengan platform online ya. Ada beberapa macam yang bisa dilakukan ya, dan kemudian cara-cara menggunakan data dengan melihat dari sisi validitas dan reliability-nya ya. Nah, ini saya kira menjadi pertimbangan juga pada saat penelitian-penelitian yang harus kita tahu bahwa dosen ya, mahasiswa itu wajib melakukan penelitian, maka kita perlu bisa melakukan modifikasi ya dengan cara-cara seperti itu. Nah, peran komisi etik tentu penting, terutama pada saat mereview ya, dengan mempertimbangkan dan menjaga kaidah-kaidah akademik ya, sehingga kegiatan riset dapat berlangsung ya, dan tentu pernyataan-pernyataan atau surat persetujuan etik itu tetap ada ya. Tinggal nanti kita lihat bagaimana cara mereviewnya, apakah secara exempted atau expedited atau full board ya, tergantung dari resiko penelitian yang terjadi. Nah, kemudian juga pada saat pengumpulan data pada masa pandemi ini juga bisa dilakukan ya. Karena memang dari dulu ya kita tahu kalau kita refer atau ingat-ingat ya sejarah-sejarah yang atau kegiatan penelitian yang dulu itu sudah ada publikasi ya digital ya, kemudian survei ya berbasis daring itu data primer dan retrieval data itu bisa dilakukan dengan menggunakan big data ya. Jadi kalau ada penelitian yang mau dilakukan maka saat ini sangat bermanfaat data-data yang sudah ada, yaitu data big data kita bisa gunakan. Contoh misalnya kalau di Kemenkes ya di Balitbangkes itu ada data-data yang data nasional yang ada, misalnya data-data yang Riskesdas, riset kesehatan dasar yang sudah rutin dilakukan, maka masih banyak dari data itu yang belum terungkapkan, maka kesempatan dan punya peluang untuk kita menggunakan data-data yang sudah ada, yang sudah tersedia dan dilakukan bisa diolah datanya. Ya. Nah, kemudian pendekatan digital tentu tadi ya alternatif. Saya kira dari diskusi intens dengan berbagai institusi bahwa pendekatan digital ini menjadi alternatif yang terbaik upaya pengumpulan data penelitian di masa pandemi ini ya, dan juga diharapkan bisa meminimalisasi interaksi peneliti dengan masyarakat ya. Belum beberapa bulan lalu
dilakukan penelitian secara kolaborasi internasional berkaitan dengan respon ya masyarakat atau populasi berkaitan dengan pandemi itu juga dilakukan ya secara dengan pendekatan digital. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan remote site monitoring. Kita tahu bahwa ya penelitian yang sudah disetujui oleh Komisi Etik ya itu ya selayaknya ya dilakukan monitoring. Nah, protokol penelitian yang seperti apa yang dilakukan monitoring adalah penelitian yang berisiko ya, penelitian yang long term ya dan lain-lain atau hal-hal yang memungkinkan bahwa Komisi Etik punya ya wewenang untuk melakukan itu. Dan pada masa pandemi maka tidak langsung ke tempat lokasi penelitian tetapi melakukan remote monitoring. Jadi apa yang dimonitor? Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tujuannya adalah protokol yang disetujui itu dilakukan dengan sesuai dengan protokol yang sudah disetujui. Nah, apa dokumen ya melakukan observasi dan juga melakukan interview ya atau melakukan pertanyaan. Nah, ini selama pandemi ini dilakukan secara online ya. Contoh ini yang kita lakukan ini adalah langkah-langkah ya, step-step yang dilakukan oleh Komisi Etik pada saat melakukan monitoring, site monitoring pada masa pandemi ini yang namanya adalah remote site monitoring. Jadi remote site monitoring misalnya tahun 2020 ya melihat apakah penelitian itu berjalan sesuai dengan protokol yang disetujui. Nah, kemudian bagaimana dengan data-data laboratorium, clinical data dan lain-lain itu bisa dilakukan dengan melakukan site monitoring ya. Nah, ini juga pada tahun 2021 juga kita lakukan. Nah, ini khusus untuk pada pasien-pasien COVID yang kita tahu bahwa kita harus pantau, Komisi Etik itu harus pantau jalannya penelitian untuk tetap menjamin bahwa subjek penelitian terlindungi. Ini seperti ini dilakukan secara online ya dengan mempersiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya untuk summary bahwa penelitian yang dilakukan di masa pandemi tetap dituntut mengedepankan nilai-nilai ilmiah, nilai etik ya, dan untuk mendapatkan data yang valid ya. Nah, oleh karena itu Komisi Etik Penelitian ya bertugas melindungi manusia ya maupun subjek penelitian yang ikut dalam suatu penelitian atau uji klinik ya serta melakukan evaluasi ya yang terhadap protokol yang sudah disetujui. Kemudian site monitoring itu ya dilakukan seefisien mungkin, namun data-data yang dibutuhkan itu tetap terjamin dengan baik. Saya kira itu pengantar kami berkaitan dengan topik ini. Oke, Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Apakah ada share screen lain? Masih ada satu, ada permintaan yang kemarin diminta berkaitan dengan, saya cek dulu ya. Fraud, ya. Berkaitan dengan fraud and scientific. Ya. Ini ya, jadi kemarin Pak Johan meminta untuk juga menjelaskan ya berkaitan dengan fraud dan scientific atau ethical misconduct ya. Berkaitan dengan ethical misconduct. Ya. Jadi fraud and scientific or ethical misconduct ini juga salah satu komponen untuk etika penelitian ya. Jadi penelitian yang etis ya. Jadi ada beberapa istilah ya yang biasa kita dengar ya. Jadi ada fraud
fraud itu penipuan atau ketidakjujuran ya yang bisa. Nah, kalau kita lihat fraud itu secara detail definisinya ada pada di Webster. Di Webster itu yang dipilih oleh secara internasional apa definisi dari fraud. Nah, kemudian berkait dengan jadi ketidakjujuran dalam ya ketidakjujuran dalam pengumpulan data ya ketidakjujuran dalam biasanya ada data-data diedit dan lain-lain karena tidak sesuai dengan harapan ya itu namanya masuk dalam fraud. Kemudian scientific misconduct itu ada beberapa istilah ya. Nah, berdasarkan dengan Komite on Publication Ethics World Association of Medical Educators dan International Committee of Medical Journal Editor. Jadi itu yang masuk pada scientific misconduct yaitu falsification data ya. Kemudian ada plagiarism, kemudian improprieties, jadi authorship ya biasa dimasukkan itu namanya orang yang walaupun tidak terlibat ya. Kemudian misappropriation of the idea of others ya, violation ya. Jadi material failure ya dan juga inappropriate behavior in relation to misconduct. Jadi ini kami ambil ini karena inilah kesepakatan yang dilakukan oleh Komite on Publication Ethics ya, dan di International Committee of Medical Journal Editor. Jadi research misconduct itu tertulis pada ya pada dokumen yang sudah ada itu research misconduct definisikan sebagai ya ada beberapa jadi ada fabrication, falsification, plagiarism ya dan lain-lain. Jadi ada di definisi yang intinya itu ada di sini ya. Nah, kemudian research misconduct oleh British ya panel ini adalah ya perilaku yang dilakukan oleh peneliti ya baik itu disengaja atau tidak ya yang akan mempengaruhi dan ini juga berkaitan dengan ya etika ya atau akan berkonflik dengan etika penelitian. Nah, berdasarkan taksonomi perilaku tercela itu ada beberapa perilaku tercela ya. Ada konflik ada fabrication, falsification, plagiarism, auto plagiarism. Nah, kemudian give authorship. Nah, ini give authorship itu adalah orang yang dimasukkan namanya sebagai autor padahal tidak terlibat atau dan lain-lain. Nah, kemudian ada conflict of interest. Nah, ini ya. Jadi di definisi ini ada yang kemarin yang Pak Johan meminta itu berkaitan dengan plagiarisme ya. Walaupun sebenarnya bukan hanya plagiarisme banyak sekali ya. Yang berkaitan dengan itu ya. Jadi ada beberapa contoh ya. Nah, kemudian ada autoplagiarism, ada give authorship ya definisi sebagai co-author yang diberikan kepada orang yang tidak berkontribusi secara signifikan pada penelitian itu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang biasa bagaimana dengan pembimbing? Pembimbing kan sejak awal mulai nyusun proposal walaupun secara teknis tidak turun ke lapangan misalnya, tetapi secara ide ya menyusun proposal kan sudah dibimbing ya ide-idenya itu masuk pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingannya ya. Jadi tidak sebagai give authorship. Kemudian ada conflict of interest. Nah, ini juga yang banyaknya terjadi. Jadi meliputi gagal memperoleh. Jadi selain yang disebutkan tadi yang terjadi di pengalaman-pengalaman yang ada di Indonesia itu adalah ya juga yang disebut dengan hal-hal yang tidak etis atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etika penelitian adalah gagal memperoleh persetujuan komisi etiknya. Nah, dulu ya juga mungkin sekarang masih ada. Kalau dulu di Unhas itu penelitian dilakukan ya. Penelitiannya bagus tetapi tidak mendapatkan ethical clearance.
pada saat mau publikasi, ya, penelitian tersebut layak dilakukan pada jurnal-jurnal yang bagus, tetapi karena tidak mendapatkan atau tidak ada ethical clearance-nya, maka komisi etik tidak mungkin akan memberikan ethical clearance karena penelitian sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian pada manusia tanpa informed consent, ya, ataupun informasi tidak jelas, ada yang disembunyikan, ya, pada subjek penelitian. Nah, itu juga dianggap sesuatu, ya, penelitian yang tidak etik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penelitian tidak sesuai dengan protokol yang mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Berikutnya adalah tidak memasukkan data tentang efek samping pada penelitian. Ya, jadi misalnya ada data intervensi yang diberikan pada subjek penelitian, tapi ada efek samping tapi itu tidak dituliskan dan ternyata itu ada, maka itu juga dianggap penelitian yang tidak masuk dalam scientific misconduct. Dan tidak mengakui atau menyampaikan ada data yang hilang, ya. Jadi kejujuran sangat penting. Atau tidak menyampaikan adanya subjek yang dikeluarkan. Contoh misalnya karena ada data yang outlier, maka tidak apa-apa kita exclude atau kita keluarkan, tetapi dinyatakan bahwa data itu outlier, ya, atau subjek yang dikeluarkan, dan tidak memasukkan data tentang efek samping dalam penelitian klinis. Nah, demikian juga menerbitkan penelitian post hoc tanpa menyebutkan bahwa itu adalah post hoc. Ya. Lalu tidak menghargai jasa penulis lain. Ya, biasa ada penelitian-penelitian yang dilakukan atau kontribusi orang lain ada tetapi tidak dihargai. Biasanya kan dituliskan di acknowledgement, ya. Kemudian ada penelitian yang berlebihan, ya. Nah, tidak menyebutkan adanya konflik kepentingan, itu harusnya dituliskan. Jadi kejujuran, ya, yang utama adalah kejujuran yang dilakukan, ya. Nah, kemudian gagal menelaah kepustakaan sebelum dalam memulai suatu penelitian. Nah, ini semua komponen-komponen ini yang data didapatkan di Indonesia berkaitan dengan, ya, etik misconduct. Nah, mengapa perilaku yang tercela dalam penelitian itu perlu diperhatikan atau perlu dipedulikan? Karena, ya, menyelewengkan data atau rekaman ilmiah dapat mengakibatkan hasil dan kesimpulan penelitian yang salah. Demikian pula menghilangkan kepercayaan publik pada hasil penelitian atau risetnya, dan bisa-bisa juga merusak, ya, mencoreng nama baik institusi yang menaunginya. Nah, ini hal-hal inilah yang menjadi perhatian kita, ya, terutama kita yang ada di institusi, ya. Nah, kemudian mengapa dapat terjadi perilaku yang terjadi? Sebenarnya banyak faktor, ya. Ya, konflik of interest, ya, the financial support, scientific, academic, institusional. Jadi ini juga bisa terjadi. Oleh karena itu, sebagai individu kita semua harus sudah bisa ditanamkan pada diri masing-masing. Nah, apakah kita pernah tahu adanya fraud, ya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan, ya, yang harusnya sudah ada di benak kita semua, ya, agar hal-hal seperti itu bisa terhindarkan, ya. Kalau toh misalnya pernah dilakukan, ya, paling tidak mulai hari ini itu kita tidak akan melakukannya lagi, ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus misconduct dalam penelitian, ya. Ini ada beberapa, ya, yang contoh-contoh yang bisa dijadikan acuan, ya, untuk penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan masuk dalam falsifikasi, ya. Nah, ini juga berkaitan dengan PSP. PSP itu singkatan dari persetujuan setelah penjelasan atau biasa disebut dengan informed consent. Informed consent, ya. Informed consent pada bahan biologi tersimpan. Bahan biologi tersimpan itu bahan-bahan misalnya
Ada pasien-pasien yang dulu dioperasi, terus jaringan-jaringannya disimpan ya di satu institusi tersendiri. Misalnya kalau di kedokteran itu di bagian patologi anatomi atau patologi klinik ya itu biasa, ataupun di research center, maka itu biasanya datanya disimpan. Nah, informasi yang disampaikan itu harus jelas, lengkap ya. Tidak ada yang disembunyikan ya, termasuk pemanfaatan data dalam bahan biologi tersimpan. Makanya biasanya di inform consent itu sebaiknya ditulis memang. Kalau misalnya ada satu penelitian yang mau dilanjutkan, penelitian lanjutan dengan menggunakan data-data yang sebelumnya, maka itu sebaiknya dituliskan memang secara jelas di inform consent atau PSP ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kadang dianggap sepele tapi sebenarnya punya dampak ya berkaitan dengan aspek etiknya ya. Jadi ini juga contoh yang pernah ya terjadi ya. Ini adalah contoh-contoh, saya kira mungkin teman-teman semua juga punya pengalaman yang sering melakukan penelitian dan sudah bisa melakukan menghindari hal-hal seperti itu ya. Nah, saya kira itu hal-hal yang tadi yang berkaitan dengan fraud dan ethical misconduct. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Suryani. Paparan yang menurut saya sangat detail ya. Mungkin kita juga harus pelan-pelan mencernanya setelah selesai paparan ini. Mohon izin Prof, apakah nanti bahan presentasinya bisa dijadikan PDF untuk kami bagikan ke peserta? Ya, oh, terima kasih Prof. Ya, jadi rekan-rekan silakan mengisi daftar peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, termasuk juga bahan yang sudah dipresentasikan Prof. Suryani. Oke, rekan-rekan, karena waktunya juga sudah sangat singkat, Prof. Suryani akan ada rapat lagi ya. Mohon izin kalau boleh buka semua video, saya akan foto dulu sebentar sebagai dokumentasi kehadiran, dan setelah itu langsung masuk tanya-jawab, baru nanti setelah Prof. Suryani meninggalkan acara, mungkin Pak Abi dan Pak Imam bisa mengenalkan juga KIPK ya, karena ada rapat nanti Prof. Suryani. Silakan tampilkan video, ya, kita akan foto bersama. Kalau teman dari Universitas Ciputra juga sharing tentang KIPK-nya supaya kita bisa diskusi ya. Ya, betul. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, Prof. Saya akan bacakan setelah ini. Oke, saya foto dulu ya sebentar ya. Mungkin juga Pak Abi bisa bantu foto ya Pak Abi, buat backup. Sudah tampil baik, semua? Dr. Mas Yudi, Pak John. Ini ada juga dekan kita, Prof. Pak Dr. Hudi. Ya, senang. Mungkin masih ingat. Dr. Hudi. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Ada Prof. Danar juga. Prof. Ya. Danar, ya senang bisa berjumpa. Oke, ya silakan. Bu Lili, ya Bu Lili sebagai dekan. Bu Lili, ya. Lalu juga ada dekan kami yang lain, Pak Trianggoro. Senang sekali ya. Ya, rata-rata ini banyakkan dosen ini. Ya. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu, ini pejabat-pejabat dan semua yang ada di Universitas Ciputra ya. Akademika Universitas Ciputra. Berarti mereka concern dan masalah etik sini, Prof. Iya, betul. Ya. Oke, saya langsung ajukan pertanyaan aja dari Dr. Sudibyo. Saya akan bertanya terkait inform consent. Berapa batas usia dewasa? Mengingat ada peraturan perundangan yang mengatur, misalnya KUH Perdata, lalu untuk 18 tahun undang perkawinan, lalu 17 tahun untuk undang-undang pemilu. Sementara kita juga sadar kalau untuk intervensi ya, misalnya bedah dan sebagainya, pasien itu di atas di bawah 21 tahun masih pakai itu ya, proxy consent ya, atau wali ya.
Jadi dianggap belum dewasa. Kalau mereka sudah 21 tahun ke atas baru. Nah, ini kalau untuk informed consent dalam penelitian bagaimana itu, Prof? Ya. Jadi kalau informed consent itu, persyaratan informed consent adalah yang itu harus bisa memahami ya dan bisa memberi keputusan ya. Jadi kalau misalnya subjeknya itu walaupun dia sudah tua misalnya atau sudah dewasa tetapi tidak bisa memberi keputusan, contoh misalnya yang pasien-pasien yang gangguan kesehatan jiwa ya dan lain-lain itu dia walaupun dia sudah dewasa juga harus diwakili ya. Nah, kemudian kalau usia ya, berdasarkan usia memang kalau kita lihat banyak sekali cut off point yang ada ya, masing-masing punya cut off point. Kalau misalnya kalau berdasarkan WHO ya, kemudian untuk sekarang ini di institusi pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan yang dikatakan anak adalah 18 tahun ke bawah ya. Jadi itu yang dipegang sekarang ya. Jadi kita pegang yang apa ada yang ada di peraturan yang ada di Indonesia ya. Namun juga kita harus lihat subjek itu bisa enggak dia secara rasional atau secara akal sehat ya berpikir, memahami dan berpikir untuk mengambil keputusan ya. Ikut atau tidak seperti itu. Jadi ada kriteria-kriteria tergantung dari penelitian apa yang kita mau lakukan. Kalau misalnya penelitian untuk penyakit-penyakit dengan gangguan jiwa tentu ya beda lagi ya atau misalnya tidak dengan gangguan jiwa tetapi berdasarkan usia itu. Jadi kita lihat dari secara kontekstual ya. Pada prinsipnya bahwa kita memakai apa yang ada dipegang di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia misalnya kalau untuk pasien, untuk anak itu ya 18 tahun ke bawah itu ya adalah pasien anak ya. Nah, ke atas itu dewasa. Nah, bagaimana dengan yang manula? Yang proses berpikirnya sudah tidak optimal, yang sudah ada Alzheimer dan lain-lain. Nah, kalau misalnya subjek penelitiannya adalah orang seperti itu juga kita perhatikan apakah yang memberi persetujuan orangnya langsung atau ada walinya. Juga pada pasien-pasien yang mengalami stroke ya misalnya, maka kita juga identifikasi yang mana yang untuk informed consent sendiri atau oleh wali. Seperti itu. Demikian juga untuk kalau survei bisnis ya, Prof. Ya. Apakah itu perlu juga informed consent? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya prinsip untuk etika penelitian adalah menghargai subjek. Menghargai subjek. Nah, di bisnis juga itu kan kita harus menghargai subjek penelitian. Ya, maka juga kita lihat bahwa ada tidak informed consent, biasanya ada. Ya. Karena di bisnis bukan walaupun dia bukan orang sakit tetapi ada unsur-unsur yang berkaitan dengan hak ya, hak kemaslahatan subjek penelitian. Oke, Prof. Ya. Kalau demikian saya langsung lanjut lagi dengan apakah Google Form itu memadai, Prof, bahwa mereka menyatakan dengan mengisi Google Form ini maka itu sudah dianggap informed consent. Saat ini apakah itu memadai atau cukup dianggap sah? Saat ini memang banyak penelitian yang secara survei dengan data online ya di awal di halaman pertama atau yang pertama di situ bahwa misalnya saya adalah Johan Hasan ya ingin melakukan penelitian yang berkaitan kan ditulis di situ tujuan penelitian sepanjang prinsip-prinsip atau konten yang ada di informed consent itu ada ya dan dia termasuk resikonya termasuk macam-macam ya di situ. Jadi ada 8 komponen yang harus ada di suatu inform ya jadi penjelasan kepada subjek ya dan diakhiri dengan bahwa ada kalimat bahwa bila Bapak atau Ibu setuju, silahkan lanjut. Bila tidak, ya, dan juga harus ada kontak person. Ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan lain-lain itu wajib peneliti pada inform itu ada kontak person atau hal-hal ya misalnya ingin ada namanya hak subjek untuk bertanya
hak subjek untuk ya mengundurkan diri. Dan di situ juga bahwa bila tadinya misalnya awalnya subjek itu setuju, terus tiba-tiba dalam perjalanan subjek itu mau mengundurkan diri, ditulis juga di situ bahwa seandainya dalam perjalanan penelitian ini Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, maka tidak akan ada konsekuensinya ya Pak terhadap penelitian ini. Maksudnya peneliti tidak akan menerima ya persetujuan bahwa subjek itu akan mengundurkan diri. Walaupun misalnya subjek itu tidak menjelaskan kenapa dia mengundurkan diri. Seperti itu. Ya, artinya diperhatikan hak mundur Ya, juga ya. ya ada. Oke, Ya. ya Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Hudi. Mohon penjelasan dan gambaran terkait proses sertifikasi internasional dan rekognisi Federal Wide Assurance. Terima kasih. Ya, jadi untuk rekognisi internasional adalah misalnya penelitian kita sudah Dokter Hudi, ya, Dr. Hudi tadi ya. ya sudah misalnya sudah membuka atau memiliki komisi etik ya, dan komisi etik itu sudah kaidah-kaidah prinsip-prinsip ada persyaratannya kan, misalnya persyaratan bagaimana proses mereview protokol, kemudian archiving, lalu kualitas reviewernya ya, kemudian sarana prasarananya sudah terpenuhi dan sudah ada beberapa misalnya berapa protokol yang direview dalam setahun. Nah, itu kalau sudah memenuhi maka boleh mengusulkan. Jadi tidak harus nanti ribuan, tidak ya, sepanjang kita menganggap bahwa komisi etik atau komisi etik yang kita miliki itu sudah memenuhi kaidah-kaidah etika standar suatu etik penelitian, maka bisa ya. Dan sekarang ini ada namanya FIREC. Jadi forum jadi adalah perkumpulan komisi etik yang sudah sertifikasi internasional ya. Jadi bisa dilaporkan situ, bisa juga secara individu ke saya karena kami adalah salah satu di tim dewan pengawas di organisasi itu ya, dan juga sudah jadi surveyor untuk Faircap surveyor. Jadi kalau misalnya berniat untuk melakukan rekognisi internasional, silahkan aja. Ada dokumen, ada namanya self assessment yang diisi ya. Self assessmentnya diisi, kemudian bisa di situ dilihat apakah memang sudah bagus untuk diajukan. Ya. Dan sekarang ini mulai Juli, Agustus, September itu di Indonesia sedang ada dilakukan rekognisi Faircap, internasional Faircap ya. Ada kalau tidak salah ada 6 komisi etik, baik yang baru untuk ada namanya first recognition, ada yang re-recognition. Jadi ada yang misalnya sudah yang kedua kali, ketiga kali. Contoh Unhas itu kan sudah 3 kali. Jadi sudah cukup. Jadi pada bulan Agustus tanggal 3 sampai 6 itu pas ada yang dilakukan. Jadi kalau misalnya berniat untuk itu silahkan dikomunikasikan. Kalau demikian menyambut pernyataan Prof. Suryani, mungkin saya berikan waktu ke Dr. Imam sebagai Ketua KEPK Universitas Ciputra mungkin untuk bisa mengenalkan diri, Prof. Ya, ini sekaligus Dr. Imam. Silakan Dr. Imam. Dr. Imam. Apakah terima kasih Pak Johan. ya, Selamat pagi Prof. Suryani. Ya, Saya senang Dr. sekali. Imam, senang jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terus terang aja terkesima mendengar paparan Prof. Suryani yang sudah demikian advance ya dalam KEPK ini, yang sudah internationally recognized. Kami terus terang aja di FK Uni UC Ciputra, kami baru berdiri mulai tahun 2016. Ya. Jadi kami saat ini mahasiswa angkatan pertama kami baru dokter muda tahun pertama, belum meluluskan. Ya, ya. Tetapi karena mahasiswa juga harus melakukan penelitian ya,
Ya, betul? maka kami di Universitas Ciputra Ya, mempunyai KIPK, Komite Etik ya. Penelitian Sejak Kesehatan. kapan, Dokter Imam? Nah, kami mendapatkan surat keputusan dari Rektor Ciputra itu 2019. Oke, 2019. Ya, Berarti ya. sudah 2 tahun ya? 2 tahun. Ya. Berapa Jadi, protokol yang direview? satu angkatan mahasiswa itu rata-rata 50. Ini sudah 2 50. angkatan. Ya, ya ya untuk first Ya. first intake ya. Ya. Jadi, Kemudian angkatan kedua juga sudah. Nah, Oke. sekarang sudah ke angkatan ketiga tapi masih belum semua. Ya. Nah, Terus ada ada selain beberapa mahasiswa, apakah dosen juga Ya. melakukan protokolnya direview oleh Komisi Etik? Betul, Prof. Oke. Jadi beberapa dosen memasukkan protokol mereka ke untuk layak etik. Ya. Memang belum banyak, sekitar 20-25 begitu. Ya, enggak apa-apa. Itu yang internal Ciputra, terutama yang dari Fakultas Kedokteran. Ya. Lalu anggota Komisi Etik Dr. Imam? Kami ada tim reviewernya ada berapa orang? Ada 7, Bro. 7 ya. 7. Kemudian dari mana saja? Antara lain Pak Johan yang bukan dari kedokteran. Pak Johan sebagai layperson. Ya. Oke, ya. Yang lain dari kedokteran semua. Oke. Ada dari SPOG, ada dari bedah, saya sendiri dari patologi klinik, kemudian dari kedokteran masyarakat. Ya. Terus ada 1 admin. Demikian Prof. Suryani. Oke, saya kira sudah bagus ya. Jadi, nah Pak Johan apa tugasnya dalam mereview? Kami biasanya dikumpulkan ya, diinformasikan kalau ada yang perlu diperiksa, maka kami akan rapat bersama saat ini di tengah pandemi ini melalui Zoom. Ya. Jadi kami akan biasanya sudah dikirim email dulu proposal. Pak Johan, aspek apanya yang di review? Ya, biasanya itu ya, apakah memenuhi atau tidak ya, karena aspek-aspek misalnya apakah ada pelanggaran ya secara protokol ya atau secara moral, misalnya dalam penelitian ini sudah misalnya kalau binatang ya, apakah nanti pemusnahan binatang itu sudah sesuai atau tidak. Lalu kedua, informed consent tadi yang banyak ya, yang terkait itu sudah dilakukan atau tidak dengan baik. Ya. Hal-hal seperti itu, Prof. Suryani. Ya, saya kira sudah inline ya. Jadi contoh misalnya kita di Objin toh, Dr. Imam, misalnya ada penelitian Objin ya, misalnya mahasiswa mau melakukan penelitian dan melakukan touche, kan? Melakukan vaginal touche. Ya. Kan dokter-dokter Objin kan tidak hanya perempuan, ada laki-laki ya. Nah, misalnya penelitinya ada laki-laki padahal dia melakukan vaginal touche, maka biasanya seperti misalnya Pak Johan sebagai layperson itu mempertanyakan ya, mau melakukan touche tetapi adalah laki-laki misalnya seperti itu. Jadi itulah mewakili masyarakat ya, bahwa contoh seperti itu ya, mempertanyakan. Jadi usulannya misalnya diharapkan bahwa pada saat melakukan penelitian didampingi oleh perawat apa dan lain-lain. Jadi itu seperti itu ya. Baik, saya kira Dr. Imam kalau misalnya berniat untuk mengikuti rekognisi untuk internasional silahkan ya. Jadi tidak harus penelitian eksperimental atau clinical trial ya, tergantung dari skopnya ya, sepanjang memenuhi kaidah-kaidah. Contoh misalnya pada saat mau memberikan keputusan etik, apakah penelitian atau proposal A itu memenuhi kaidah etik dan lain-lain, itu tentu ada prinsip-prinsip yang dipakai ya. Nah, saya silahkan. Saya senang sekali kalau Dr. Imam berniat melakukan itu. Ya mungkin juga jadi anggota tadi ya, Prof.
menjadi Ya, anggota VIRAK anggota ya. nanti dilihat lagi variasi protokol atau proposalnya. Jadi Ya. kalau misalnya proposalnya misalnya ada juga misalnya bukan hanya kedokteran murni tapi misalnya ada misalnya socio-cultural aspect of health misalnya ya, maka boleh kita ambil orang antropologi atau misalnya ekonomi berkaitan dengan ekonomi kesehatan penelitian, maka reviewernya bisa dari orang ekonomi atau dan lain-lain seperti itu, Dokter Imam. Boleh. Sekarang ini bagus karena memang kalau kita lihat bahwa proporsi atau protokol yang itu dominan dari kedokteran. Nah, dengan berkembangnya semakin banyak protokol yang masuk, maka bisa kita kembangkan reviewernya, variasi reviewernya itu bagus untuk disesuaikan dengan protokol yang masuk. Seperti itu. Ya, senang sekali ya, Dokter Imam. Terima Silakan kasih, Prof. dilanjut. Suryani. Ya. Prof, ada 1-2 pertanyaan lagi, bisa, Prof? Masih Ya. bisa. Ya. Ini pertanyaan Prof dari Bu Hartati dan Ya. Bu Elizabeth, saya gabung saja. Ya. Prof, jika mau menggunakan alat ukur yang sudah tervalidasi dan teruji reliabilitasnya, apakah harus mendapat persetujuan dari pembuat alat ukur tersebut? Ini persetujuan izin ya. Lalu yang kedua, apa persyaratan etik pada penelitian pendidikan, misalnya penelitian menggunakan data sekunder? Mungkin itu aja, Prof. Ya, nah biasanya yang pertama adalah kalau alat-alatnya, ya sepanjang kan biasa itu dalam alat-alat ukur itu dalam waktu tertentu harus direstandarisasi, di standar, ya. Nah, maka sepanjang itu masih dalam kurun waktu standarisasinya berlaku, silahkan aja. Tidak mutlak harus komisi etik mau ngecek, tidak, ya. Jadi kalau memang data alat itu sudah terstandar, ya, kemudian dan sudah divalidasi dan lain-lain, itu dipakai itu. Kalau tapi harus ditulis. Penelitinya tetap harus minta izin ya, Prof, ke pembuat alat ukur. Kalau misalnya alat-alat, misalnya alat apa ya, alat kalau yang alat kedokteran misalnya tensimeter atau alat-alat lab yang ada itu kan semua sudah ada masa berlaku untuk anunya dikalibrasinya. Tidak usah. Oke, mungkin saya menyambung yang Bu Hartati. Saya kira dia maksudnya alat ukur misalnya psikologi kali ya. Di dalam instrumen ya. Misalnya kuesioner yang mau dipakai ya. Nah, kalau itu sudah publisher atau sudah masuk di itu, biasanya ada 2 kriteria. Yang pertama, apakah itu sudah berlaku umum atau memang biasa ada instrumen itu yang tertulis bahwa instrumen ini hanya dipakai setelah ada izin. Maka kalau ada tertulis itu, maka kita minta izin ke yang bersangkutan. Tapi kalau tidak, maka silahkan. Yang biasa berubah adalah ada instrumen dasar lalu kita mau modifikasi, kan? Ya, mau modifikasi, maka instrumen yang modifikasi itu kita ada namanya dites, diuji dulu, ya, seperti itu. Dan kalau misalnya pada saat publikasi, maka dituliskan bahwa instrumen ini adalah yang dipakai setelah modifikasi dan lain-lain, seperti itu. Kalau yang terkait dengan Bu Elizabeth, untuk data sekunder, apakah hanya izin ya dari institusi yang mengeluarkan data sekunder itu saja sudah memadai, ataukah harus izin lain dari pemilik datanya? Iya, jadi contoh misalnya ada data, kalau ini data sekunder yang ada di misalnya di Biro Statistik. Ya, itu kan banyak data di situ, atau di Balitbangkes itu banyak data di situ. Kan data itu kan adalah data dari berbagai orang, ya, atau dari siapapun. Nah, kalau itu sudah milik institusi, maka izinnya ke institusi. Contoh misalnya kita mau ambil data, maka untuk penelitian kesehatan, maka izinnya ke Balitbangkes, ya, minta itu, ya. Nah, karena mana mungkin mau cari satu-satu orangnya, ya, padahal itu itu adalah milik institusi, ya. Oke. Baik, Prof, saya kira karena waktu sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi
Prof. Suryani harus ikut rapat Ya. lagi ya setelah Ya, ini. dengan senang. Kami ada full board meeting Ya. dan ada 7 protokol yang di full board meeting dengan ada presentasi. Ya, dengan Ya. senang hati Bapak Ibu semua ya. Ya, Kalau Prof. ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, ya kami bersedia untuk berdiskusi, sharing pendapat, dan kami yakin bahwa Universitas Ciputra ini juga memiliki ya hal-hal yang ya, punya kekuatan-kekuatan yang belum tentu dimiliki oleh institusi lain. Baik, Prof. Silakan, Prof. Boleh. Iya. Terima kasih Prof. Suryani. Ya, terima Terima kasih, Pak kasih Suryani. ya, Terima kasih, Dr. Prof. Imam dan semuanya. Terima kasih, Prof. Terima Ya, kasih, Prof. Iya, Prof. Dr. Hudi, ya. Oke, rekan-rekan. Saya live boleh? Silakan, Prof. Silakan, Silakan. Prof. Terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan saya ajukan Ya, lewat chat saja ya, Prof. Ya, di chat, Ini ya. karena ada beberapa teman yang masih bertanya, tapi karena waktu tidak memungkinkan. Ya. Oke, silakan Prof. Liv. Kita mari kita rekan-rekan dengarkan juga presentasi singkat dari Abi terkait dengan layanan perpustakaan. Silakan Prof. Silakan Pak Abi. Ya, terima kasih banyak Pak Johan. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Johan untuk kesempatannya. Jadi hari ini di kesempatan ini kami juga ingin menginformasikan beberapa layanan dan juga beberapa informasi terkait layanan dan juga program-program dari Perpustakaan Universitas Ciputra ya, terutama di masa-masa pandemi ini. Cuman kali ini saya akan dibantu oleh Pak Panji untuk mempresentasikan. Selamat pagi Pak Panji. Ya, selamat pagi Pak Abi, selamat pagi Pak Johan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Abi. Ya, silakan Pak Panji. Secara singkat saya akan menampilkan share screen. Sebentar. Iya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai koleksi ya yang sesuai dengan tema hari ini. Ada beberapa koleksi yang kita miliki, yaitu ada mengasah keterampilan menulis ilmiah di perguruan tinggi, terus kemudian ada mahir menulis, kiat jitu menulis, ya ada beberapa lagi successful academic writing, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian ada menulis makalah dan artikel. Menulis itu ibarat ngomong, ya. The Librarian's Guide to Writing for Publication. Ada pedoman penulisan karya ilmiah, termasuk proposal, skripsi, dan tesis, ya, dan mempersiapkan diri menjadi penulis. Kemudian ada buku lagi menulis karya ilmiah. Nah, ini ada beberapa buku yang mungkin Bapak Ibu butuhkan di masa pandemi ini bisa dipinjam. Nah, kami telah menyediakan sebuah sistem untuk peminjaman UC Library melalui delivery service. Ini hanya untuk khusus Jawa dan Bali. Jadi belum senusantara ini ya, Jawa dan Bali. Jadi Bapak Ibu bisa kontak person ke Bu Esi dengan nomor WA 0817 0389 5544 atau langsung bisa email. Nanti bisa email ke Bu Esi tentunya, nanti akan dapat balasan Bapak Ibu. Nah, ada beberapa layanan juga, yaitu yang salah satunya adalah reference service. Ya, bagi sivitas UC yang memerlukan bahan reference, misalnya e-jurnal, e-book, video, bisa mengisi di Google Form, mengajukan ke library. Bapak Ibu, kami akan dengan senang hati membantu. Atau juga langsung bisa kontak saya di 0856 0700 2175 atau melalui email saya panji@ciputra.ac.id. Nah, untuk kegiatan yang sebelum pandemi maupun ini foto yang kita ambil sebelum PPKM ya. Sebelum PPKM kami memberikan layanan informasi literasi ya dengan membentuk kelompok 3 atau 4 orang dengan mengajukan tanggal, jam dan berkonsultasi dengan kami tentang reference management delay, menulis informasi dan akses isi resource
Nah, ini foto ini kita ambil sebelum PPKM, dan nanti kita akan membuat sistem Zoom juga untuk layanan information literacy. Ini adalah final project service yang kita berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman Civitas Academy untuk memerlukan referensi buat tugas akhir. Library memberikan akses online tugas akhir yang bisa menjadi referensi skripsi pada akses dspace.uc.ac.id. Nah, ini bisa langsung kontak person ke Pak Tito, ya, karena Pak Tito ini yang akan mengurusi dan akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Nomor WA 0812 1749 0033 atau melalui email pangu.dato@ciputra.ac.id. Nah, untuk book recommendation untuk Civitas UC yang memerlukan koleksi buku namun belum ada di UC Library, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan usulan ya, ke library dengan langsung akan ditangani oleh Bu Esi. Tetap di 0817 0389 5544 atau melalui email bisa esi.mariska@ciputra.ac.id. Itu beberapa yang kami berikan untuk kemudahan di masa pandemi. Dan kita juga tetap terkonek ya Bapak Ibu melalui sosial media dari Instagram, kemudian Facebook, dan juga Spotify, dan satu lagi di TikTok. Gunakannya jangan lupa. Ya, ada beberapa ya. Pak, ada yang nanya juga apakah dosen DLB bisa meminjam perpustakaan ini? Apakah mendapatkan layanan ini juga? Ya, bisa Pak, selama memiliki nomor induk karyawan, Pak Johan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang perlu singkat saja, namun ada beberapa hal yang banyak, tetapi ini yang penting untuk di masa pandemi untuk membantu Bapak Ibu dalam menggunakan layanan service library. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Abi atau Pak Johan, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya kira lengkap sekali ya dari uraian Pak Panji, servis atau layanan yang diberikan oleh library ya, mulai dari cek plagiarisme ya, supaya kita terhindar semua ya, dosen-dosen maupun juga mahasiswa, bahkan juga layanan cek skripsi ya, supaya mahasiswa tidak membuat skripsi yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa lain ya, juga buku yang kalau kurang bisa minta pesan ya, dan saya kira ini suatu layanan yang sangat lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon juga mengisi bagi yang membutuhkan sertifikat maupun membutuhkan hasil presentasi dari Prof. Suryani tadi, tolong isi ya dua hal. Ada satu yang pendaftaran yang sudah dikirim oleh Bu Yani melalui kolom chat. Yang satu lagi adalah kuesioner. Kuesioner ini sangat singkat, cuma 3 pertanyaan. Kami ingin dapat feedback untuk acara kita yang baru saja berlangsung, dan mungkin rekan-rekan Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami selaku panitia. Hanya itu saja, saya sekaligus mau menutup acara ini. Rekan-rekan mohon waktunya untuk mengisi kuesioner maupun pendaftaran yang membutuhkan sertifikat dan PowerPoint dari Prof. Suryani. Lalu silakan juga ajukan pertanyaan ya, walaupun Prof. Suryani sudah tidak di sini ya. Saya akan ajukan nanti via chat ke beliau secara langsung. Chat yang Bapak Ibu sekalian saya akan simpan ya, supaya bisa diajukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Jadi walaupun waktu sudah selesai, kami tetap bisa ajukan pertanyaan itu ke Prof. Suryani, nanti saya akan jawab ke yang bersangkutan. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Semoga kita tetap berkarya dengan terus memperhatikan juga aspek-aspek etis ya, supaya tidak terjadi pelanggaran dan juga yang akan merugikan baik
dosen maupun institusi kita. Terima kasih, saya akhiri semua ya rekan-rekan. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Makasih Pak Johan.